Tsumal fantarahi masyayikhina muallimina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma rzuqna al-ilma wal fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina min khazaini ilmik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Soal, berapa syarat bagi mendapat fadilah takbiratul ihram? Nah, jadi fadilah takbiratul ihram ini berapa syaratnya dapat fadilahnya? Jawab, yaitu 2 syarat. Pertama, hadir makmum ketika takbir imamnya. Jadi ketika imam tuh takbir, makmum tuh hadir situ sudah. Lain masalah ketika imam takbir masih lagi di pauduan, ini lain. Beda. Jadi ketika imam tuh takbir, memang kita ini sudah di belakang imam posisinya, atau sudah di saf sudah posisinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bersegera ia dengan takbir setelah imamnya takbir. Ketika imam usolli fardhul isya'i umpama arba rakaatin mustaqbil qiblati ada imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika imam udah bar, langsung lagi ya Allahu akbar si makmum. Nah, itu fadilahnya, dapat fadilahnya. Dalam Durratun Nasihin nih banyak keterangannya nih. Fadilahnya ma'umbai, bukan ma'umbai, artinya beriringan takbir si imam dengan takbir si makmum. Itu pahalanya luar biasa. Itu sama dengan pahala orang haji dan umrah yang makbul. Nah, jadi ini targhib bahasanya. Targhib itu rangsangan, kabar gembira bagi orang-orang yang sembahyang berjamaahnya rutin beserta imam dan takbirnya selalu beriringan dengan takbir si imam. Kan ganal tuh pahalanya. Amun umrah kita marhalah bahasanya tuh, kita tidak ada kemampuan, tidak diberikan Allah kemampuan secara finansial, jurang ini secara ekonomi berduit lah, terkawa belum haji dan umrah, tapi Allah dengan kemurahannya setelah mempersiapkan pahala haji dan umrah. Kapan? Ketika seorang makmum takbirnya beriringan dengan takbir si imam. Nah, masih ada juga baiknya, ada juga bagusnya. Kayak pemasbuknya, kita ada kisah masbuk nih. Masbuk itu lain kisah kena. Ini kita kisahkan nih orang yang dapat fadilah takbiratul ihram beserta imamnya. Yang pertama, hadir makmum itu ketika takbir si imam. Kamu dengar aja imam takbir, cuma aku di tanah masih kada mau nih. Ini sudah di dalam, sudah sejajar sudah imam. Yang kedua, bersegera takbir si makmum setelah takbir imamnya. Soal, kalau tidak didapat melainkan jamaah yang imamnya ahli bid'ah atau fasik atau berlainan madhab atau
kolop ini bahasa Banjar dalam korong belum bersunat. Pan imamnya belum bersunat lah. Cari ya imam udah belum bersunat lah. Cuman bisa ada membulik lah, kami itu santri kami mentang dulu hari itu bersunat pemulaan. Sekalinya tak ya pak tahu juga. Tetupuk bahasa pulang. Paksa sunat bahasa pulang. 2 kali sunat. Tahu juga ya kisahnya lah. Kita 2 kali Ridwan. Nah nih, Jesiden macam mana masalah nih? Kalau tidak didapat melainkan jemaah nang imamnya ahli bid'ah, imamnya ahli bid'ah atau imamnya fasik. Ahli bid'ah ini orang yang mengerjakan sesuatu nang dianggap celak oleh syariat agama atau sesuatu nang tidak dikerjakan oleh Nabi dan ulama mengatakan bid'ah itu bid'ah dalalah. Ya bid'ah itu macam-macam, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Ada semua bid'ah itu dalalah, ada semua bid'ah itu dalalah, ada semua bid'ah itu sesat, kada. Di antara bid'ah yang hasanah, bid'ah nang dianggap baik adalah membukukan Al-Quran, mencetak Al-Quran. Itu bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Amun kada dicetak Quran meninggal dunia matian sudah nang hafal Quran, siapa lagi melajari? Satu. Nang kedua itu membuat lembaga pendidikan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Bid'ah tapi bid'ah hasanah. Harusnya ini sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Itu hunda kan bid'ah juga. Ke masjid jangan dihunda, unta aja. Aneh, hai handphone bid'ah juga. Sebenarnya namun hitung itu bid'ah berarti ini mikrofon dengan bid'ah. Ada zaman Nabi pakai mikrofon ada. Jangan pakai mikrofon, tar ya. Bemaulitan bisa mi'raj, jangan pakai mikrofon. Suruh penceramahnya ada mikrofonan, mau payat suara. Jadi kada semua bid'ah itu sesat kada. Ada yang hasanah, ada yang dalalah. Ini orangnya bid'ahnya ahli bid'ah yang kurang bagus nih, atau fasik, suka mengerja dosa-dosa kecil, atau berlainan mazhab. Nah, banyak masalah inilah. Atau kulub, artinya belum bersunat, lain kulub Melayu. Kulub Melayu ini lelaki. Ini kulub bahasa Banjar belum bersunat. Atau seumpamanya daripada imam-imam yang makruh kita mengikut dengan dia, maka pada ketika itu adakah berjamaah terlebih afdal atau sembahyang sorangan? Nah, di masjid itu jemaah berjamaah di masjid, tapi imamnya ahli bid'ah atau imamnya fasik atau imamnya belum bersunat, maka yang lulusan ini suaranya bagus, bacaan Qurannya baik, suaranya merdu, cuman belum bersunat. Masalahnya kayak apa nih? Kira-kira afdal kah berjamaah atau lebih baik sorangan kah di rumah? Jawab, sembahyang berjamaah di belakang mereka itu terlebih afdal daripada sembahyang sorangan menurut Imam Ramli. Jadi Imam Ramli masih bagus berjamaah juga. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Sembahyang berjamaah lebih baik dibandingkan sembahyang sorangan 27 derajat. Sekalipun sembahyang berjamaahnya di rumah juga, lawan di masjid berjamaah nih, masjid berjamaah nih, di rumah berjamaah, di rumah kita berjamaah sekeluarga, anak bini. Di masjid berjamaah kita, mana afdal dua? Lebih afdal di masjid juga daripada di rumah, sekalipun sama-sama berjamaah. Jadi bagus berjamaah juga tuh bahasanya. Nah, jadi menurut Imam Ramli lah bagus berjamaah juga di belakang mereka nih, walaupun mereka ahli bid'ah, lebih afdal berjamaah juga daripada sorangan. Adapun di sisi Ibnu Hajar, maka sembahyang sorangan di rumah afdal daripada berjamaah di belakang mereka itu. Jadi ada 2 kawal nih leh. Menurut Ibnu Hajar lebih baik sembahyang sorangan di rumah. Cuman ada juga imbasnya nanti nih. Kalau sembahyang sorangan di rumah, imbasnya nanti kalau terkena penyakit sombong kena, seolah-olah ini terlebih harat, lebih baik dibandingkan nang di masjid. Ujung keluar di masjid ahli bid'ah berarti imamnya tuh ya. Imam yang ikam nih hebat kah? Kan gitu. Seolah-olah nanti mempunyai bahwa ini lebih hebat dibandingkan orang nang di masjid. Itu bagus. Imam Ramli ini bagus nih. Tapi mun hendak ngajar bagus saja, mun sudah pandai menata hati. Ini ada inilah. Ada nang lapor ke kami nih.
Aku aja musidin jadi imam pada parlo ke masjid. Nggak ada. Ada hendak aja. Aku musidin jadi imam. Sanuhan sumpah sembahyang ada bewirit lah bulik langsung bulik lah. Yang sikong itu juga aku jadi imam dari hendak juga masjid sama. Aduh, kayak posat aja kayak ini aja. Malih jawab ya pujuk boleh. Sama aku rakan ngalih leh. Mun anak bakal lahir semat dia demainya. Mun kita Tuhan ini berangutan lambat demainya. Modelnya tuh nah, maka jangan sampai berangutan misalnya. Ngalih aja lah. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar itu lebih baik sembahyang di rumah dan ini disebutkan dalam Fathul Mu'in ada dalam Anah ada. Nah, cuman kadang-kadang nang hebat, nang bagus suara kadahapun suruh jadi imam. Jadi makmum menggerutu han ini ngalihnya. Suruh jadi imam dahapun tak? Suruh jadi makmum menggerutu tak? Imam bagus bacaan aja. Awak suruh dahapun. Nah kan ngalih ini serba salah kan. Jadi kadang bujurnya orang modelnya. Bacaannya kada pas ya. Bacaan ini salah, ini salah tajwidnya kada anu aja. Kada pas belum aja. Kesampian pang harus soal jadi imam kain yang lain aja hulu aja ada hakon juga. Jadi serba ngalih serba salah karena panitia atau pengurus masjid salahkannya toh maka itu udah jadi imam aja pengurus masjid jadi sasaran. Nah ini masalah keabdalan lah ya silakan aja lah. Amun hendak pendapat Ibnu Hajar silahkan sembahyang di rumah. Kalau hendak mendapat pendapat Imam Ramli silahkan berimaman di masjid sekalipun imamnya itu ahli bid'ah cuman mengkawa ya yang semazhab lawan kita lah. Namun mazhab wow umpamanya ya kakaina dulu mazhab wow cari-cari mazhab kita aja mazhab Syafi'i ya ngalih lah urusannya. Bagus sudah kita nih mazhab kita harus Jamaah Sunni ini bagus sudah sembahyang kita imbahnya berwirid imbahnya berdoa. Kenapa itu warid datang dari Nabi? Apa fungsi wirid? Fungsi wirid kan apa? Wirid fungsinya adalah menaikkan seorang kepada Allah Ta'ala. Itu fungsinya. Makanya wirid jangan ditinggal. Sekalipun wirid itu sabab, tapi wirid jangan ditinggal. Sekalipun ikhtiar itu sabab, ikhtiar jangan ditinggal. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memakai sabab dan meyakini musabab. Apa itu sabab? Sabab itu jalannya. Dan meyakini musabab siapa nang maulah sabab. Sekalipun wirid itu adalah makhluk, tapi wirid Allah Ta'ala nang menyuruh, Rasulullah nang menggawi. Umpat ya, gawian itu tenang. Itu nang menyampaikan. Jadi cuman orang ini banyak bang leh, orang ini banyak pang berwiritan ya. Nah, usah berduaan kita aja, kada berduaan Allah tahu lah kehendak kita sudah apa maunya kita ada berduaan ya. Nanti juga itu leh. Kita sarah lah masing-masing. Mana kada berdoa terserah tapi kita harus Jamaah ayo aja berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa fungsi doa? Izharul iftikar ala Allah. Itu fungsinya izharul iftikar ala Allah. Fungsi doa adalah menampakkan, memperlihatkan bahwa kita hamba nang fakir nang lemah di sisi Allah Ta'ala. Itu yang ianya memperlihatkan kefakiran kepada Allah itu jauh lebih berharga dibandingkan doanya. Itu nang ianya. Jadi bukan sekedar doa, tapi di balik doanya tenang ada tersirat ma'rifatnya lawan Allah Ta'ala. Cuman kan depan ya, kada belajar juga. Jadi ngalihai. Berdebat harapannya pada kita. Usah-usah, bagus mikirkan lagi pindang nama hal usah melayani nang berdebat. Nah soal apa dia yang disunatkan bagi si imam? Apa yang disunatkan bagi si imam? Jawab dua perkara. Pertama, disunatkan baginya si imam bahwa meringankan sembahyangnya. Nah, ini imam leh. Jadi menjadi imam jangan terlalu panjang. Amun hendak bawa panjang tuh di rumah surangan. Ngatakannya jadi imam nih. Yang biasa aja marah sampai itu orang. Kuliah kulhu pang itu jadi imam kalau ditebak sudah aja. Marah apa Ada ulama leh kiai genal leh, biasa punya pesantren. Santrinya banyak, kiai besar. Ngaji Ihya itu berapa kali tamat sidin sudah baca kitabnya kayak kerupuk bahasanya lancar benar jadi imam ayatnya tuh pang kuliah kulhu kuliah kulhu itu maksudnya itu ya kuliah kafirun betul kulhu Allah ahad sebenarnya Jumat kan itu aja sidin jadi imam kuliah kulhu aja aneh ada yang bertakun santri masyarakat bertanya guru aja sampean jadi imam
sembahyang waktu kah, sembahyang Jumat kah? Oh ya kulhu, guru yang dibaca aja. Iya sih Den. Kenapa ada yang lain ya? Aku udah hafal sih Den. eh, nyaman jawabannya. Kenapa ada yang lain guru aja ayat-ayat lain apa panjang? Aku udah hafal di Sidin. Lah coba Kiai Ganal nih, bukan gak ada hafal. Sidin maringanakan bahkan di Jawa itu kisah Kiai Haji Abdul Hamid Kornain guru kita lah almarhum. Sembahyang subuh di Sidin membeludak jamaahnya dibandingkan masjid lain. Kenapa? Ternyata imamnya ayatnya li'ila fi Quraisyin dan inang tenagal kausar. Sembahyang subuh jamaahnya membeludak. Kenapa? Rupanya ayatnya handap-handap. Mari kita panjang ayatnya. Pokoknya ngalihai yang paling panjang tadi Bang. Jamaah kita kada tahu Bang lah. Kita kada tahu jamaah kita bisa jadi sedenda sakit parut, ada nang kelaparan, macam-macam amun kita belewas kasihan hidin. Nah, jadi sunat bagi si imam meringankan bacaan, meringankan sembahyang, dan makruh memanjangkannya. Makruh memanjangkan sembahyang tadi, melainkan jika ridha makmumnya. Kalau makmumnya terbatas sih kita tahunya ridha. Kalau makmumnya sama sigitan kayak sikit pasar nih, berapa ratus orangnya banyak, kawakah kita menjamin bahwa semua ridha dengan bacaan dan panjang kedua ini kita? Kecuali jika makmumnya ridha, yang berhingga artinya yang terbatas dengan memanjangkannya bacaan sembahyang tadi, dan tidak ada makmum lain yang datang selain daripada mereka yang terhingga yang terbatas tadi, saya tidaklah makruh memanjangkannya. Kalau jemaahnya itu 11-12 itu Pang bergantian kadinya jadi imamnya jadi makmum, kalau itu sarahai. Tapi kalau makmumnya banyak kada terbatas, makruh memanjangkan tadi, sunat mahandapakan. Yang kedua, disunatkan baginya pula menanti orang masuk di dalam masjid yang berkehendak berjamaah dengannya pada sangkaannya menurut adat dengan 8 syarat. Jadi sunat bagi si imam nih, ada orang pamannya masih di luar, hadangi dulu. Supaya apa? Supaya nya 4 kawa berjamaah. Menurut sangkaannya memang orang ini kepingin berjamaah. Kayak itu. Sunatnya mahadang masih dengan 8 syarat. Yang pertama, bahwa dinantinya pada rukuk supaya mendapat rakaat, atau pada tahiyat akhir supaya mendapat fadilah berjamaah. Adapun selain daripada rukuk dan tahiyat akhir atau pada rukuk yang kedua daripada sembahyang gerhana, maka tidak disunatkan menanti, karena tidak mendapat oleh makmum makan rakaat dengan mendapat imam pada yang demikian tersebut itu. Jadi memang harus bijaksana bijaksana jadi imam nih. Kalau kita jadi imam dan kita sedang rukuk, dan ketika itu ada orang masuk ingin berjamaah, maka ketika itu dilambatkan sedikit rukuknya, jangan langsung i'tidal. Supaya apa? Supaya jamaah nang hanyar datang nih dapat sarakaatnya. Amun sudah naik kita i'tidal dapat lagi sarakaatnya. Atau tahiyat akhir sudah Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri dah, wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal sudah. Allahumma fil maqaddam tuh sudah, assalamualaikum dah datang orang nina. Jangan buru-buru assalamualaikum walaupun sudah selesai tahiyat, hadang dulu inya takbir Allahu akbar, takbirnya duduknya tahiyat bumbai kita hanya assalamualaikum warahmatullah, sehingga dapat inya fadilah berjamaahan. Inilah dalam sembahyang kan masih bisa menolong orang lagi, apalagi di luar sembahyang. Nah, jadi mesti tahu juga, kadang-kadang imam bertahu juga hanya Pak mau nyeritaan al-sali assalamualaikum jadihan mbak dapat sidin. Amun ada masih nang masbuk nih berdiri masih kawai 4 lagi ya, 4 jadi makmum di belakangnya menggawil supaya digawil supaya apa tuh, supaya menandakan inya 4 tenah. Amun denda selesai lah sudah, dapat lagi nya fadilah jamaah. Nah itu.